Halo rekan Naker, setelah kita memahami tentang problem bisnis dalam business understanding, selanjutnya adalah bagaimana kita memahami data yang diperlukan. Untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana data understanding, mari kita simak bersama. Data understanding adalah sebuah tahapan di dalam metodologi sains data dan pengembangan AI yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman awal mengenai data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan bisnis yang diberikan. Permasalahan bisnis yang terdefinisi dengan baik berperan sebagai dasar untuk menentukan data apa saja yang dibutuhkan. Apabila solusi AI dikembangkan demi memecahkan permasalahan bisnis tersebut, maka data dapat dianalogikan sebagai bahan mentah yang diperlukan untuk membangun solusi AI tersebut. Data biasanya tersedia dalam bentuk kumpulan-kumpulan data yang dapat berada dalam keadaan terpisah-pisah ataupun terintegrasi secara ketat dan rumit. Masing-masing kumpulan data tersebut pada awalnya dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu yang tidak hanya berbeda satu sama lainnya, namun juga dapat berbeda dengan tujuan pengembangan yang tersirat dari definisi permasalahan bisnis yang dihadapi. Oleh sebab itu, setiap kumpulan data tersebut memiliki kekuatan dan batasannya masing-masing serta tingkat kesesuaian yang berbeda-beda dengan permasalahan bisnis yang akan dipecahkan. Akibatnya, pengembangan solusi AI untuk permasalahan bisnis tersebut mungkin saja membutuhkan perpaduan beberapa kumpulan data dari sumber-sumber yang berbeda. Data dapat diperoleh dari sumber internal maupun eksternal organisasi. Sumber-sumber data internal organisasi dapat berupa, namun tidak terbatas pada bentuk-bentuk berikut ini. 1. Berkas-berkas spreadsheet atau Excel, Sparted Values atau CSV, CSQN, dan lain-lain. 2. Basis data internal organisasi yang dapat diakses dengan query SQL atau bahasa query lainnya. 3. Dokumen-dokumen teks internal organisasi. 4. Berkas-berkas multimedia atau di dalamnya ada audio dan atau video. Sumber-sumber data eksternal organisasi dapat berasal dari organisasi-organisasi lain yang membuka akses khusus terhadap data-data yang mereka miliki atau dari situs-situs web yang membagi data dalam berbagai format, moda akses, dan lisensi. Sebagian situs-situs web tersebut merupakan repositori data terbuka atau open data repository, memberikan akses terhadap datanya yang dapat secara bebas digunakan kembali atau reissue, modifikasi, dan dibagikan kembali oleh semua orang untuk kebutuhan apapun. Sebagian yang lain menyediakan data ranah publik atau public domain, namun aksesnya hanya dapat diperoleh melalui prosedur permintaan ataupun request tertentu dan lisensinya lebih terbatas atau bukan open license. Data yang tersedia di web dapat dicari menggunakan layanan Google Dataset Search atau link berikut ini. Atau langsung mengakses repository data yang memiliki data yang diinginkan. Taksonomi dari tipe data dasar, yaitu tipe-tipe data yang membentuk masing-masing butir data secara elementer. Tipe-tipe data ini terkait dengan bagaimana proses pengukuran untuk memperoleh data yang dilakukan. 1. Data nominal atau data kategorikal. Tipe data nominal atau kategorikal mewakili butir-butir data yang nilainya berasal dari suatu himpunan diskrit tertentu dan tidak mengasumsikan adanya urutan. Misalnya, warna dasar cahaya dapat bernilai merah, hijau, atau biru saja. Apabila himpauan asal dari suatu tipe data nominal hanya berisi dua kemungkinan nilai, maka tipe data ini disebut tipe data biner. Contohnya nilai kebenaran yang terdiri dari benar dan salah saja. 2. Data ordinal. Tipe data ordinal mewakili butir-butir data yang berasal dari suatu himpunan diskrit tertentu dan mengasumsikan adanya urutan. Jadi, perbedaannya dengan tipe data nominal adalah adanya
urutan tertentu yang intrinsik pada data ordinal. Contohnya, capaian mahasiswa pada suatu mata kuliah yang dapat dinyatakan dengan nilai huruf A, B, C, D, atau E memiliki tipe data ordinal. Contoh tipe data ordinal yang lain adalah hasil perlombaan lari maraton yang dinyatakan dengan peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. 3. Data rasio. Tipe data rasio mewakili butir-butir data numerik yang menyatakan perbandingan atau ratio antara besarnya kuantitas kontinuitas jenis tertentu yang diukur terhadap besarnya kuantitas unit di jenis yang sama. Misalnya, panjang jalan bertipe data rasio karena panjang 1 km itu 1000 kali besarnya kuantitas panjang 1 meter. Kebanyakan besarnya di ilmu fisika dan teknik bertipe rasio seperti massa, durasi, energi, muatan listrik, dan sebagainya. Berikut adalah komparasi perbandingan karakteristik data. Dari sini kita dapat mengambil bentuk data apa yang paling tepat untuk sistem data science yang akan dibuat. Berikut ini adalah cara mengetahui tipe data dan deskripsi statistik data melalui software Orange. Menampilkan tipe data dari kolom yang ada pada dataset, klik 2 kali pada widget file. Pada bagian bawah akan terlihat tipe data dari setiap kolom seperti pada gambar kotak merah di bawah ini. Hitung ukuran, jumlah baris dan kolom dari dataset dengan menggunakan widget data info. Pada panel sebelah kiri, klik tab data kemudian pilih widget data dan data info kemudian tarik widget file ke arah widget data info. Kemudian klik 2 kali pada widget data info. Menampilkan isi data dari dataset. Pada panel sebelah kiri, klik tab data, kemudian pilih widget data table, kemudian hubungkan widget file ke arah widget data table, kemudian klik 2 kali pada widget table. Deskripsi statistik data. Widget pivot table memiliki fungsi untuk menampilkan statistik dasar. Setiap kolom data yang bertipe numerik mencakup banyaknya data atau count, jumlah nilai data atau sum, retara, aritmetik atau mean, nilai terkecil, nilai terbesar, nilai tengah, dan varian dari data. Menampilkan deskripsi statistik data. Pada panel sebelah kiri, klik tab data, kemudian pilih widget pivot table, kemudian hubungkan widget file ke arah widget pivot table. Klik 2 kali pada widget pivot table. Hitung korelasi data. Pada panel sebelah kiri, klik tab data, kemudian pilih widget correlation, kemudian hubungkan widget file ke arah widget correlation. Klik 2 kali pada widget correlation, pilih version correlation. Pada data struktur, butir-butir datanya yang masing-masing memiliki tipe dasar di antara yang disebut atas dapat disusun menjadi suatu bentuk menurut suatu model data tertentu. Contoh model data antara lain berikut ini. 1. Model data tabular. Data tabular merupakan bentuk data yang paling umum ditemukan di dunia nyata. Data tabular tidak mengekspresikan keterhubungan antara suatu record dengan record lainnya. Walaupun dalam aplikasinya ketergantungan tersebut dapat diasumsikan ada. Struktur menurut model data tabular lebih menekankan pada hubungan antara masing-masing nilai atribut dari suatu record yang merepresentasikan satu identitas tertentu. 2. Model data jejaring atau network atau graph. Data jejaring atau graph terdiri dari sekumpulan simpul atau node yang masing-masing mewakili satu record yang dapat mengandung sejumlah atribut. Namun, tidak seperti data tabular, antara dua record yang berbeda dapat memiliki jumlah dan jenis atribut yang sama sekali berbeda. Model data graph ini juga dapat mengekspresikan hubungan antara satu record dengan record lainnya secara eksplisit. Varian dari model data graph adalah model data hierarkis, atau yang mana hubungan antar record merepresentasikan hierarki berbentuk pohon, dan model data berorientasi objek, object-oriented data model. 3. Model data sequence.
Model data sequence terdiri dari record-record yang terhubung satu sama lain secara sekuensial. Beberapa contoh data sequence adalah data yang dihasilkan oleh suatu sensor suhu selama suatu rentang waktu, data yang dihasilkan oleh alat elektrogram atau ECG yang mengandung informasi detak jantung seorang pasien yang diukur dalam suatu rentang waktu, data di dalam event log yang merekam aktivitas pengguna suatu situs web, atau data nukleotida yang tersusun dalam rangkaian yang membentuk sebuah protein. Rekaman video ataupun audio juga dapat digolongkan sebagai data sequence. Gambar 5 memberikan contoh visualisasi data sequence. Untuk mengakses data dari sumber data baik internal maupun eksternal organisasi, terdapat setidaknya 4 moda akses, yaitu 1. Mengakses secara manual melalui unduhan berkas data secara langsung atau memperolehnya via kanal komunikasi tertentu seperti email atau kiriman lewat aplikasi chat atau lainnya. Dan yang kedua, mengakses secara programatik melalui application programming interface atau API, atau 3. Mengakses secara programatik dengan mengekstraksi langsung dari laman web atau web scraping, dan 4. Mengakses secara programatik ke basis data relasional atau relational database yang ada di dalam organisasi. Metode pengambilan data yang sering digunakan dalam proyek sistem data science adalah melalui API dengan Kaggle.com. Menyediakan API berbasis Python untuk mengakses data di dalamnya. Dan API ini juga dapat dijalankan di Orange. Berikut ini caranya. Pengambilan data dari Kaggle. Salah satu portal yang menyediakan dataset untuk proyek data science adalah Kaggle. Pada latihan ini, silakan peserta mengunduh dataset mengenai bunga iris dengan menggunakan kata kunci iris species yang disediakan oleh UC Machine Learning. Download dataset dari Kaggle, masuk ke dalam situs Kaggle, kemudian klik pada bagian dataset seperti pada gambar kotak merah di bawah ini. Kemudian, load dataset pada orange ketiga. Load dataset yang sebelumnya sudah peserta unduh dari Kaggle dengan cara klik tab data pada panel sebelah kiri, kemudian pilih widget file seperti pada gambar kotak merah di bawah ini. Kemudian klik 2 kali pada widget file, kemudian pilih icon folder yang ada di sebelah kanan. Analis data adalah suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan juga berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Bergantung pada jenis datanya, ada 2 jenis teknik analisis data dalam penelitian. 2 jenis teknik analisis data adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah data kualitatif yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non-numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan, dan beberapa teknik analisis data kualitatif antara lain berikut ini. 1. Analisis konten. Di dalamnya ada teknik analisis konten diperlukan ketika kita harus memahami keseluruhan tema pada data kualitatif yang kita miliki. Dalam metode penelitian ini, kita dapat menerapkan kode warna untuk tema atau ide tertentu. Penguraian data tekstual seperti ini membantu kita menemukan rangkaian data yang paling umum. 2. Analisis naratif, yaitu teknik analisis naratif fokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada seluruh bagian terkait. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk membuat interpretasi tentang penilaian pelanggan, proses operasional, perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, dan lain-lain. 3. Analisis wacana.
Selain teknik analisis naratif, teknik analisis wacana juga digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Perbedaan keduanya terletak pada fokus. Metode penelitian kualitatif analisis wacana lebih fokus pada konteks sosial di mana komunikasi antara responden dan peneliti terjadi. Teknik analisis data kuantitatif di mana di dalamnya data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dihitung secara akurat. Salah satu contoh data numerik dalam metode penelitian kuantitatif yaitu hasil survei responden. Teknik analisis data kuantitatif pada umumnya menggunakan model matematika, model statistik, dan lain-lain. Beberapa teknik analisis data kualitatif yaitu 1. Analisis deskriptif. Teknik analisis data kuantitatif deskriptif dilakukan ketika kita melihat performa data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data kuantitatif ini digunakan ketika kita berhadapan dengan data dalam volume yang sangat besar, seperti data sensus penduduk. 2. Analisis inferensial. Teknik analisis data kuantitatif inferensial menggunakan rumus statistik. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Setelah data dianalisa, maka diperlukan sebuah presentasi yang bukan hanya selengkap, namun mudah dipahami oleh orang lain. Setidaknya ada 4 metode visualisasi yang umum digunakan saat ini. Visualisasi variabel adalah visualisasi yang berperan penting dalam bidang machine learning dan data science. Seringkali kita perlu menyaring informasi kunci yang ditemukan dalam sejumlah data untuk menjadi bentuk yang bermakna dan mudah dicerna. Visualisasi yang terbaik dapat menceritakan sebuah cerita tentang data dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh sebuah kalimat. Contoh dari visualisasi ini adalah pie chart, bar chart, line graph, scatter plot. Visualisasi statistik adalah visualisasi statistik memberikan hasil dari estimasi matematika yang lebih rumit dan dapat digunakan untuk menyimpulkan tren tentang populasi yang lebih besar berdasarkan sampel yang kita gunakan. Analisis ini digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel dalam sampel dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan, generalisasi, atau prediksi tentang populasi yang lebih besar. Artinya, sampel yang kita gunakan bisa mewakili populasi secara akurat. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk perusahaan atau organisasi untuk menguji hipotesis dan menghasilkan kesimpulan mengenai data. Visualisasi deskriptif statistik pada dasarnya, statistik deskriptif adalah proses pengumpulan dan penyajian data agar mudah dipahami dan dikelola secara ringkas dan rapi. Deskripsi ini tidak hanya untuk sebagian data, tetapi mencakup seluruh kumpulan data yang ada. Hal penting yang berikutnya perlu diperhatikan, analisis secara deskriptif hanya berfokus pada data saja, bukan pada implikasi yang lebih luas di luar masalah data. Grouping methods, group by digunakan untuk mengelompokkan data menurut kategori yang berbeda. Data dikelompokkan berdasarkan suatu atau beberapa variabel dan analisis yang dilakukan pada kelompok individu. Berikut adalah cara menampilkan visualisasi menggunakan line flow untuk melihat informasi umum tentang dataset dalam bentuk diagram garis melalui software Orange, seperti video pada link berikut ini. Pada panel sebelah kiri, klik tab Visualize, kemudian pilih widget line plot, kemudian hubungkan widget file ke arah widget line plot. Klik 2 kali pada widget line plot. Gunakan jenis scatter plot. Pada panel sebelah kiri, klik tab Visualize, kemudian pilih widget scatter plot. Kemudian hubungkan widget file ke arah widget scatter plot. Klik 2 kali pada widget scatter plot. Visualisasi block spot untuk memberikan ringkasan statis dari fitur yang ada di plot. Garis atas mewakili nilai maksimal, tepi atas kotak adalah kuartil ketiga, tepi tengah adalah median,
tepi bawah adalah nilai kuartil pertama, garis paling bawah adalah nilai minimum, ketinggian kotak disebut sebagai rentang interkuartil, titik-titik hitam pada plot adalah nilai outlier dalam data. Tampilan visualisasi box plot. Pada panel sebelah kiri, klik tab Visualize, kemudian pilih widget box plot, kemudian hubungkan widget file ke arah widget box plot, klik 2 kali pada widget box plot. Visualisasi heat map digunakan untuk mengetahui korelasi setiap kolom dalam dataset. Nilai positif atau negatif yang tinggi menunjukkan bahwa fitur tersebut memiliki korelasi yang tinggi. Hal ini membantu kita memilih parameter untuk machine learning. Tampilkan visualisasi heat map dari korelasi setiap fitur dalam dataset Iris. Pada panel sebelah kiri, klik tab Visualize, kemudian pilih widget heat map, kemudian hubungkan widget file ke arah widget heat map, klik 2 kali pada widget heat map. Visualisasi distribution plot untuk membandingkan jangkauan dan distribusi untuk dataset numerik. Visualisasi distribution plot tidak relevan untuk analis data yang terperinci karena berkaitan dengan ringkasan distribusi data. Tampilkan visualisasi distribution plot setiap fitur dalam dataset Iris. Pada panel sebelah kiri, klik tab Visualize, kemudian pilih widget Distribution, kemudian hubungkan widget file ke arah widget Distribution, klik 2 kali pada widget Distribution. Memahami bentuk dan karakteristik data tertentu sangat penting, sama halnya dengan analisa data serta cara memvisualisasikan yang tepat, sehingga sistem data science yang akan dibuat dapat menghasilkan solusi sesuai dengan yang diharapkan. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.